Salam, jumpa kembali dengan saya hambanya Burhanuddin Haji Usman. Saya ingin menyampaikan sesuatu yang pasti terjadi kapanpun itu dalam hidup kita, entah hari ini atau besok. Pasti, sesuatu yang pasti adalah kematian. Ada dua yang ingin saya sampaikan kepada saudara tentang kematian. Adalah yang pertama, kematian orang-orang yang ada di luar Kristus. Yang kedua adalah kematian orang-orang yang ada di dalam Kristus. Khusus saya membicarakan dua agama. Adalah agama yang pertama adalah Islam, yang kedua adalah Kristen. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada waktu orang-orang Islam meninggal itu di alam Basrah atau alam kubur itu ditanyai oleh dua malaikat, namanya Munkar dan Nangkir. Pertanyaan pertama yang ditanyakan oleh Munkar dan Nangkir adalah Man Rabbuka, artinya siapakah Tuhanmu? Pertanyaan yang kedua yang ditanyakan oleh malaikat adalah Man dinuka, apakah agamamu? Pertanyaan yang ketiga yang ditanyakan oleh dua malaikat itu adalah Man nabiyuka, siapakah nabimu? Pertanyaan yang keempat yang ditanyakan oleh malaikat adalah Man kitabuka, apakah kitabmu? Pertanyaan yang kelima yang disampaikan oleh malaikat adalah Aina kiblatuka, kemanakah arah kiblatmu? Dan pertanyaan yang keenam yang disampaikan oleh malaikat adalah Man ihwanuka, siapakah saudara-saudaramu? Ini adalah pertanyaan di alam Basrah atau alam kubur bagi agama Islam. Dan pada waktu ditanyakan kepada mereka, Man rabbuka, siapakah Tuhanmu? Lalu muncullah dalam hidup mereka selama mereka dalam dunia, apakah mereka benar-benar menyembah Allah dan selalu didampingi oleh setan yang selalu berkata bahwa ini aku Tuhanmu. Selalu setan membisikkan seperti demikian. Itu kisah di dalam agama Islam. Karena itu agama Islam wajib mendoakan orang-orang yang telah meninggal, entahkah doa 3 hari atau doa 7 hari atau doa 40 hari, dan itu kewajiban bagi mereka untuk mendoakannya. Dan yang kedua, kematian orang-orang yang ada dalam Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, kematian orang-orang yang ada dalam Kristus tidak mengalami pertanyaan di alam Basrah atau alam kubur. Tidak ada kisah itu di dalam Alkitab. Kita lihat sejarah dulu. Pada waktu Yesus Kristus disalibkan, itu yang pertama saya sampaikan. Pada waktu Yesus Kristus disalibkan, dalam kitab Lukas pasalnya yang saya baca buat kita supaya kita lebih memahami penjelasannya ini. Kitab Lukas pasal yang Lukas pasal yang ke-23, mulai ayatnya yang mulai ayat yang ke-39. Saya membaca demikian firman Tuhan. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Penjahat ini meminta dan berkata kepada Tuhan Yesus Kristus juga yang disalibkan, kalau memang engkau Kristus, juru selamat itu, selamatkanlah dirimu dan juga kami yang disalibkan bersama-sama dengan engkau. Artinya orang ini juga mempercayai bahwa dia yang disalibkan ini adalah Kristus. Yang disalibkan adalah Kristus. Tapi pertanyaan ini menjadi pertanyaan olok-olokan. Dia mengolok, kalau memang engkau juru selamat, selamatkanlah dirimu dan juga dan kami.
dia berkata selamatkanlah dirimu. Yesus tidak perlu didoakan supaya selamat, karena Yesus, arti nama Yesus adalah juru selamat. Tidak ada seorang pun, baik sejak dari peristiwa Yesus Kristus disalibkan sampai dengan saat ini, bahkan sampai dengan hari kiamat, mendoakan Yesus supaya Yesus selamat. Gak ada doa seperti itu, tidak ada. Tidak ada romo, tidak ada pastor, tidak ada pendeta, tidak ada orang Kristen, tidak ada orang yang percaya yang mendoakan Yesus supaya aku berdoa kepada Allah supaya engkau selamat. Tidak ada, saudara. Kenapa tidak ada? Karena arti nama Yesus adalah juru selamat. Kita manusia yang perlu memerlukan keselamatan dan bukan Yesus, dan Yesus adalah juru selamat. Itu doa orang yang disalibkan itu. Ada dua yang oke. Yang ayatnya yang ke-30 40, tetapi yang seorang menegur dia, katanya, tidakkah engkau takut juga dan tidak kepada Allah, sedangkan engkau menerima hukuman yang sama? Penjahat yang sebelah kanannya itu berkata bahwa kita layak mendapatkan hukuman yang sama karena kita memang bersalah, berdosa, kata penjahat ini. Dia membela Yesus Kristus yang disalibkan, dan dia mencela orang yang ada yang disalibkan itu. Ayat yang ke-41 dia berkata begini, kita memang selayaknya dihukum sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini, dia menunjuk kepada Yesus, orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Penjahat yang satu ini berkata, Yesus Kristus ini tidak berbuat sesuatu pun yang salah. Kalau kita layak menerima hukuman karena kita memang bersalah. Tapi Yesus, dia tidak pernah bersalah. Dan perhatikan ayat yang ke-42. Lalu ia berkata kepada Yesus. Orang ini berkata kepada Yesus. Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Jadi orang yang penjahat ini percaya bahwa Yesus akan datang sebagai raja. Saudara, dari mana dia percaya bahwa Yesus akan datang sebagai raja? Dari melihat cara dia kematian. Saya percaya bahwa orang ini telah mempelajari kitab Taurat Musa. Kitab Taurat Musa memang telah menjelaskan di dalamnya. Mempelajari secara baik, tetapi orang ini memang orang Yahudi yang percaya kepada Elohim, tetapi melakukan sebuah kesalahan dan dosa. Dan dengan berkata demikian, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Dia percaya bahwa Yesus sekali kelak akan datang sebagai raja. Dia percaya, penjahat ini percaya. Jadi saya mau katakan kepada saudara, kalau saudara selama saudara hidup dalam dunia ini, saudara tidak mempercayai Yesus sebagai raja yang akan datang, akan menghakimi orang hidup dan orang mati, keterlaluan saudara. Lalu iman yang sekecil itu ditanggapi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa tanggapan Yesus Kristus di atas kayu salib? Dalam ayat yang ke-43 dia berkata begini. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Hebat. Yesus berkata bahwa hari ini juga kamu akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Saudara, kata Firdaus adalah berasal dari bahasa Arab. Dan dalam ajaran Islam, Firdaus ini adalah sorga yang paling tinggi derajatnya di antara sorga yang lain. Nama lain daripada Firdaus adalah Darussalam. Darussalam itu adalah tingkat tinggi di surga, saudara. Jadi orang yang tidak pernah dibaptis, orang yang tidak pernah makan dan minum perjamuan kudus, orang yang menjelang akhir hidupnya mempercayai Yesus Kristus adalah Raja, orang ini hidup dalam kehidupan yang kekal di sorga. Dan di sorganya bukan sorga yang biasa. Sorganya adalah Darussalam, di Firdaus. Luar biasa.
nggak pernah ke gereja, nggak pernah doa Bapa kami di sorga, nggak pernah memakan minum perjamuan kudus, saudara. Menjelang akhir hidupnya dia mempercayai Yesus Kristus menjadikan dia rajanya. Dan Yesus berkata, hari ini memang kamu mati, hari ini juga kamu bersama-sama dengan aku di Firdaus. Haleluya. Jadi poin yang pertama saya sampaikan kepada saudara, jangan tunggu akhir ajal, jangan tunggu mau mati baru percaya Yesus. Hari ini juga aku percaya Yesus, jadikan dia Tuhan dan Juru Selamatmu, supaya sekali kelak, entahkah hari ini atau besok kita meninggal, kita dibawa oleh Yesus Kristus di Firdaus, di tempat yang sangat tinggi di sorga. Haleluya. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua yang saya juga ingin sampaikan kepada saudara adalah dalam kitab Roma pasal yang ke-8 ayat 1 dan ayat yang kedua, masih dalam kematian orang-orang yang percaya kepada Kristus. Kita Roma pasal yang ke-8 ayat yang 1 dan ayat yang kedua, kata Tuhan demikian. Perhatikan baik-baik. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus. Jadi tidak ada penghukuman, tidak ada pertanyaan di alam barzah, tidak ada siksa kubur, tidak ada penghakiman bagi mereka yang ada dalam Kristus. Kenapa? Ayat 2 dari Roma 8 berkata demikian. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Roh yang telah memerdekakan kamu dalam Kristus telah memerdekakan kamu dari hukum dosa dan hukum maut. Wah, luar biasa. Jadi kita tidak lagi mengalami aniaya, penderitaan, pertanyaan di alam barzah atau alam kematian. Pada waktu kita meninggal, kita akan bersama-sama dengan Tuhan di sorga. Makanya itu Yesus berkata dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14. Dia berkata, jangan gelisah hatimu, percaya kepada Bapa dan juga percaya kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat. Nah sekarang ini di sorga masih banyak tempat. Kerja keras kita siang dan malam untuk menyelamatkan jiwa. Di rumahku banyak tempat, kalau tidak aku tidak mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagi engkau. Sesudah aku pergi, aku akan datang kembali menjemput kamu. Di mana aku berada, kamu pun berada. Luar biasa ini ayat, saudara. Kenapa luar biasa? Pada waktu kita meninggal, bukan malaikat yang mengambil kita dan bukan siapa-siapa yang menjemput kita, tetapi Yesus Kristus sendiri yang menjemput kita. Dia berfirman, sesudah aku menyediakan rumah yang kekal bagi kamu, aku akan datang kembali menjemput kamu, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Yesus Kristus ada di sorga, kita pengikutnya juga ada di sorga. Jangan takut, ikut Yesus, setia sama Yesus sampai selama-lamanya. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya mengambil dari kitab 1 Tesalonika pasal yang ke-4. Ini masih kematian bagi mereka-mereka yang ada dalam Kristus Yesus. 1 Tesalonika pasal yang ke-4 ayatnya yang ke-13 dan 14. Saya membaca kalimat ini demikian. Selanjutnya kami tidak tahu, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang yang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Ayat 14. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus Kristus telah mati dan telah bangkit, kalau kita percaya bahwa Yesus Kristus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya bahwa mereka yang telah meninggal, perhatikan, mereka yang telah meninggal di dalam Yesus akan dikumpulkan oleh Elohim bersama-sama dengan Yesus di surga. Luar biasa. Ayat-ayat inilah yang membuat saya mempercayai Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat saya. Kenapa? Karena saya adalah orang yang berdosa dan saya memerlukan Juru Selamat saya untuk membawa saya ke surga. Karena itu pesan saya kepada saudara,
Jangan khawatir, jangan takut, setia aja kepada Yesus Kristus, jangan tinggalkan Tuhan karena Dia memberkati kita di dunia dan Dia juga membawa hidup kita kekal di sorga. Bagian yang terakhir yang saya ingin sampaikan kepada saudara dalam kitab Roma pasal yang ke-14 ayatnya yang saya cari dulu ayatnya, kita Roma bukan Roma, kita Wahyu. Kita Wahyu pasal yang ke-14 ayatnya ayat yang ke-13. Demikian. Dan aku mendengar suara dari sorga yang berkata, ini suara dari sorga, ini bukan suara dari malaikat, bukan suara nabi, bukan suara orang saleh, bukan suara orang kudus, bukan suara pendeta dan romo, bukan. Ini suara dari sorga yang berkata demikian. Berbahagialah mereka yang meninggal, yang mati di dalam Tuhan. Berbahagialah yang mereka yang mati di dalam Tuhan. Jadi orang yang mati di dalam Yesus adalah orang yang berbahagia. Dan bukan orang yang sedih, bukan orang yang susah, bukan orang yang sengsara, bukan orang yang menderita, tapi orang yang berbahagia. Bagian berikut dari ayat itu, sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat cari dari jerih lelah mereka karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Amin, saudara. Jadi dikala kita meninggal, lain dengan agama Islam yang ditanya ini dan itu di alam basrah dan dalam kubur dan harus didoakan untuk keselamatan mereka. Tapi bagi kita yang percaya kepada Yesus Kristus, kita tidak mengalami penderitaan di alam kubur, kita tidak ditanya oleh malaikat, kita tidak mengalami penderitaan, tetapi kita yang meninggal di dalam Yesus Kristus akan ada dalam kemuliaan sorgawi. Masuk Firdaus, sorga yang paling tinggi derajatnya, di rumah Bapa di sorga. Luar biasa. Pesan saya bagi kita yang sudah menjadi orang Kristen, jangan pernah keluar dari agama Kristen. Yang sudah hidup dalam Yesus, jangan tinggalkan Yesus apapun yang terjadi dalam hidup kita. Dan yang kedua, pesan saya adalah kalau memungkinkan kita orang-orang Kristen, orang-orang percaya, selamatkan 1-2 jiwa dalam hidup kita untuk menolong sesama, memberkati sesama, dan melayani sesama. Tetap kuat, tetap sehat di dalam Tuhan. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita. Haleluya, salam. Kalau suka dengan video ini, silakan share dan subscribe channel saya, A. Burhanuddin Haji Usman Abuna. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati kita. Immanuel.